Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pandangan Al-Quran dan hadis tentang alat dan media pendidikan guna untuk memenuhi salah satu mata kuliah Tafsir, Hadis dan Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Wan Muhammad Farid. Dasar penggunaan media dalam proses belajar mengajar juga dapat kita temukan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Demikian pula dalam masalah penerapan media pembelajaran, pendidik harus memperhatikan perkembangan jiwa keagamaan anak didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media pembelajaran. Tanpa memperhatikan serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya pikir anak didik, guru akan sulit diharapkan untuk dapat mencapai sukses. Penafsiran tertuang dalam tafsir Al-Quran Hidayatul Insan yang menyebutkan, yang pertama yaitu jalan Tuhanmu yang lurus, yang di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Yang kedua ada hikmah, yaitu arti tepat sasaran, yakni dengan memposisikan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ke dalam hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan mendahulukan yang terpenting. Yang ketiga yakni pelajaran yang baik, yakni nasihat yang baik dan perkataan yang menyentuh. Termasuk pula memerintah dan melarang dengan targhib, yaitu dorongan, atau tarhib, yaitu menakut-nakuti. Dan yang terakhir yaitu bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jika orang yang didakwahi menyangka bahwa yang dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai penyeru kepada kebatilan, maka dibantah dengan cara yang baik, yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau mengikuti secara akal maupun dalil. Media pendidikan meliputi dua macam, yaitu yang pertama perbuatan pendidik, biasa disebut dengan software atau immaterial, yaitu mencakup tentang nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua yaitu benda-benda sebagai alat bantu yang biasa disebut dengan hardware atau material, mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Beberapa penjelasan media pendidikan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, yang mana pertama yaitu media pendidikan audio. Media pendidikan audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampaian suara baik dari manusia maupun bukan manusia. Dalil di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan suara sebagai penyampai pesan dapat diambil dari kata bacalah, menjelaskan, dan ceritakan, serta kata-kata lain yang semakna. Kelebihan media pendidikan audio apabila digunakan guru dalam proses pembelajaran di antaranya yaitu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai.
Yang kedua, mengembangkan daya imajinasi siswa. Yang ketiga, sambil mendengar siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menggugah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu, sehingga dapat merangsang kreativitas siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mampu menanamkan sikap positif terhadap siswa yang mungkin sulit dicapai dengan menggunakan media lain. Baiklah, yang kedua, media pendidikan visual. Media pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalil dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 31. Dalam hadis terdapat beberapa term yang digunakan untuk menandakan adanya penggunaan media visual dalam pembelajaran, yaitu seperti gambar, kerikil, dan jari tangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.